Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat. Pada kesempatan ini, saya hendak berbagi informasi tentang buku ya. Kebetulan saya berkesempatan mengunjungi toko buku BPK Gunung Mulia di kantor Sinode GPM, dan saya membeli 2 buku. Dan supaya saya tidak hanya mengetahui tentang buku itu, saya ingin berbagi dengan saudara sekalian. Siapa tahu saudara juga berminat untuk membaca dan memiliki buku tersebut ya, buku baru sebenarnya ya. Buku yang pertama, saudara sekalian, judulnya adalah Spiritualitas Sastra Indonesia yang ditulis oleh Ale G. Hukema ya. Di sini ada pengantar oleh Ayu Utami. Kita tahu Ayu Utami adalah seorang sastrawan Indonesia, dan sambutannya oleh Pendeta Dr. Julianus Mojao ya. Beliau pernah menjadi rektor di Universitas Halmahera di Maluku Utara. Nah, saudara dan sahabat sekalian, buku ini menarik menurut saya karena dia menjelajah suatu bidang yang mungkin jarang juga ditulis oleh para teolog, yaitu sastra ya. Jadi bagaimana menurut penulisnya Hukema bahwa di dalam sastra terdapat spiritualitas. Nah, ini menarik. Jadi sastra bukan saja sebuah seni ya, seni untuk seni, tetapi di dalam sastra juga ada nilai-nilai spiritual yang kemudian menginspirasi, memotivasi orang untuk bagaimana memahami hidup dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya rasa buku ini penting ya untuk dibaca oleh saudara-saudara sekalian, bukan saja pencinta sastra, tetapi juga pembelajar teologi ya, supaya kita melihat bahwa sumber-sumber spiritualitas itu juga ada dalam karya-karya sastra. Nah, baik karya sastra yang ditulis dengan latar belakang keagamaan ya, puisi, cerpen ya, yang tema-tema keagamaan, tetapi juga tema-tema humanisme yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai spiritualitas ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, ada yang berpendapat bahwa jika engkau ingin memiliki ketajaman dan kepekaan memahami kemanusiaan, maka bacalah karya-karya sastra yang bermutu. Di situ Anda akan diasah ya, kepekaan dan ketajaman memahami kehidupan ini dalam dimensi-dimensi yang paling subtil. Nah, saya merekomendasikan buku ini juga untuk bisa dibaca oleh saudara dan sahabat sekalian. Nah, buku yang kedua, saudara dan sahabatku yang terkasih, saya rasa juga penting untuk dipertimbangkan ya. Judulnya adalah Beriman dalam Akar Budaya, Perjumpaan Kekristenan dan Budaya Halmahera, dikarang oleh Pendeta Dr. Djerda Djawa. Nah, Ibu Pendeta Djerda saat ini merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur, STT Indin di Makassar. Nah, buku ini menarik saudara dan sahabat sekalian karena mencoba untuk melakukan apa yang disebut sebagai teologi kontekstual. Jadi, teologi kontekstual adalah bagaimana kita berteologi dalam konteks kebudayaan lokal. Ya. Mengangkat kebudayaan di Halmahera, khususnya yang dihidupi oleh suku Tobelo ya. Di Halmahera biasa dikenal Togale, Tobelo Galela. Nah, tema-tema ini penting saudara dan sahabat sekalian, selain kita juga bisa memahami keunikan-keunikan budaya. Jadi saudara dan sahabat sekalian, ada beberapa hasil karya ya, misalnya disertasi yang ditulis oleh Pendeta Dr. Nona Risakota ya, yang menulis tentang rekonsiliasi di Maluku Utara dengan konteks konflik di Maluku Utara misalnya ya. Nah, suaminya itu Pak Bernie Adinei ya. Kemudian juga disertasi yang ditulis oleh Ibu Pendeta Dr. Septimi Lakawa ya, di City Jakarta, juga mengambil setting wilayah di Tobelo ya, di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara. Dan tentu saja ada antropolog yang juga meneliti tentang Maluku Utara ya, yang menarik juga untuk didalami ya,
Jadi akhir-akhir ini ada banyak studi yang juga mengambil setting konteks masyarakat di Maluku Utara ya, satu provinsi yang dimekarkan atau menjadi provinsi mandiri pada tahun 1999 ya, tanggal 20 Oktober. Ya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, sekali lagi kita kembali ke bukunya Ibu Djerda Djawa. Ini beliau menulis tentang bagaimana kekristenan berrelasi dengan kebudayaan, teristimewa wawasan tentang kehidupan dan kematian. Nah, saya jadi ingat disertasi juga yang menulis tentang budaya kematian itu dalam tulisan-tulisan tentang bagaimana orang-orang di Toraja ya, di tanah Toraja memahami tentang hidup yang seutuhnya ya, yang tidak hanya di dunia tetapi juga berkaitan dengan dunia seberang. Nah, saudara dan sahabat sekalian, mari kita membacalah buku-buku dan tulisan-tulisan serta penelitian-penelitian yang memperkaya kita, sehingga wawasan kita semakin diperluas, kita semakin memahami kompleksitas kehidupan dan kebudayaan. Lalu kemudian kita juga semakin bijaksana untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan kita. Kita tidak memaksakan budaya kita dan merasa bahwa kebudayaan kita lebih hebat dari kebudayaan yang lain, apa yang disebut sebagai dominasi kebudayaan atau superioritas budaya tertentu, tetapi justru kita harus saling menyelami kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda itu dan melihatnya sebagai satu kekayaan. Nah, khususnya kepada para teolog, ya, saya rasa bahwa kita juga harus terus membuka diri untuk mendengar suara-suara dari pinggiran, ya, suara-suara dari bawah, dari lokal-lokalitas, dan salah satunya dimunculkan oleh pendeta Djerda Djawa ini, ya. Saya kebetulan juga mendalami ilmu antropologi dan saya merasa tema ini sangat menarik secara antropologis, sehingga lewat kajian-kajian antropologi yang mendalam dan juga refleksi teologi yang kuat, maka kita akan menemukan satu kolaborasi ilmu, satu pendekatan lintas disipliner yang saling memperkaya satu dengan yang lain. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa di tengah rutinitas kita, di tengah banjirnya informasi di media sosial, oke, itu tidak salah, tapi kita harus bisa menjaga kejernihan, ya. Karena informasi yang silih berganti kadang-kadang membuat kita tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana apa yang disebut sebagai post-truth. Oleh karena itu kita membutuhkan kejernihan. Nah, salah satu cara untuk menjaga kejernihan adalah membaca buku-buku, ya, yang ditulis secara sistematis, dengan data-data yang terverifikasi, telah-telah yang jernih, sehingga melatih kemampuan kita untuk melihat objek masalah-masalah itu secara lebih jernih. Nah, demikian saudara, sedikit informasi kepada kita sekalian, khususnya tentang dua buku tadi. Ya, sekali lagi saya ulangi, buku yang pertama adalah Spiritualitas Sastra Indonesia, ya, karangan A.G. Hukema, dan yang kedua buku Beriman dalam Konteks Budaya, dalam akar budaya, yang ditulis oleh pendeta Djerda Djawa. Semoga informasi tentang buku ini bisa menambah referensi saudara sekalian, dan mudah-mudahan saudara juga punya waktu untuk mengunjungi toko buku, membelinya ataupun memesannya secara online, sehingga saudara juga tidak ketinggalan informasi tentang buku-buku baru, buku-buku bermutu yang menambah wawasan dan juga memberi bekal untuk bagaimana kita memahami dan menghidupi berbagai lakon kita masing-masing. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Salam buat Bung Pierre Latu dan senior saya, Bung Robi Merlisa, dosen di IAKN Ambon, dan juga bagi para sahabat yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.